itu, akhir Desember tahun 2009, langit Jombang dipenuhi jutaan doa ketika kabar wafatnya Abdurrahman Wahid mengguncang Nusantara. Di tengah lautan manusia yang menutup setiap jalan menuju Tebuireng, seorang ulama dari timur yang bernama Datuk Bagu mengucap kalimat yang berani. Jika beliau benar wali Allah, maka beri kami kemudahan. Tak lama setelah doa itu selesai, dua motor polisi militer muncul entah dari mana, membelah kemacetan yang mustahil ditembus. Apakah itu sekadar kebetulan? Atau jawaban dari langit? Tonton sampai akhir, sebarkan kisah ini ke grup keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar. Dan semoga yang menonton hingga akhir dilapangkan rezekinya serta diteguhkan imannya. Mari kita mulai kisahnya. Akhir Desember tahun 2009, menjadi salah satu momen paling hening dalam sejarah Indonesia modern. Kabar wafatnya Abdurrahman Wahid yang lebih akrab disapa Gus Dur menyebar cepat melalui siaran televisi, radio, pesan singkat, hingga dari mulut ke mulut. Dari kota-kota besar hingga desa terpencil, masyarakat seakan tersentak oleh berita itu. Ia bukan hanya mantan Presiden Republik Indonesia, tetapi juga tokoh sentral Nahdlatul Ulama, ulama intelektual, sekaligus figur yang dikenal luas karena keberanian sikap dan kelapangan hatinya. Dalam hitungan jam, suasana duka menjalar seperti gelombang yang tak terbendung, menyatukan beragam lapisan masyarakat dalam satu rasa kehilangan yang sama. Di Jakarta, rumah duka dipenuhi pelayat sejak malam. Doa-doa dipanjatkan tanpa henti, sementara karangan bunga berdatangan dari berbagai tokoh nasional dan internasional. Namun pusat perhatian segera beralih ke Jombang, Jawa Timur, tempat jenazah akan dimakamkan di kompleks keluarga besar pesantren. Di sanalah, ribuan bahkan ratusan ribu orang mulai bergerak menuju satu titik. Pesantren Tebuireng. Jalan-jalan utama dipadati kendaraan pribadi, bus rombongan, hingga sepeda motor yang membawa para pelayat dengan wajah letih, namun tekad kuat untuk memberikan penghormatan terakhir. Di tengah gelombang manusia yang bergerak itu, ada satu rombongan yang menempuh perjalanan panjang dari Nusa Tenggara Barat, dipimpin oleh seorang ulama karismatik yang dikenal sebagai Tuan Guru Turmuzi, Badarudin Datuk Bagu. Rombongan itu berangkat dengan niat yang dalam. Hubungan Datuk Bagu dengan Gus Dur bukan sekadar hubungan organisasi atau formalitas kelembagaan. Ada persahabatan, diskusi panjang, dan pertukaran gagasan yang telah terjalin bertahun-tahun. Karena itulah kehadirannya di Jombang bukan hanya sebagai pelayat, tetapi sebagai sahabat yang ingin mengantarkan kepergian seorang tokoh yang sangat ia hormati. Sementara itu, situasi di Jombang semakin padat. Aparat keamanan bekerja keras mengatur arus kendaraan dan massa yang terus berdatangan. Lantunan tahlil terdengar di berbagai sudut, menyatu dengan suara sirene dan instruksi petugas. Di sepanjang jalan menuju Tebuireng, warga berdiri berjajar, sebagian membawa spanduk doa, sebagian lagi hanya menengadahkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Mereka ingin menyaksikan secara langsung prosesi terakhir seorang tokoh yang selama hidupnya dikenal membela kaum kecil dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Gelombang duka itu bukan hanya tentang kehilangan seorang pemimpin, tetapi tentang perpisahan dengan simbol harapan dan keberanian moral. Banyak orang merasa seakan kehilangan sosok ayah, guru, atau penuntun. Di tengah suasana itulah, perjalanan Datuk Bagu dan rombongan terus mendekat ke Jombang. Tanpa mereka sadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik menuju pemakaman. Ada peristiwa yang akan menguji keyakinan, menghadirkan tanda, dan meninggalkan kesan mendalam dalam batin seorang sahabat. Dan semuanya bermula dari gelombang duka yang menyapu Nusantara pada hari itu. Perjalanan menuju Jombang dimulai sejak fajar belum sepenuhnya merekah di langit Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Turmuzi Badarudin yang akrab disapa Datuk Bagu bersiap bersama rombongan kecil yang akan menemaninya. Wajah-wajah di sekelilingnya menyimpan duka yang sama, namun juga tekad untuk hadir langsung di pemakaman sahabat dan tokoh yang mereka hormati. Kepergian Abdurrahman Wahid bukan hanya kehilangan bagi bangsa, tetapi juga kehilangan pribadi bagi Datuk Bagu. Ia merasa terpanggil untuk mengantarkan kepergian itu dengan doa dan kesaksian. Perjalanan panjang dari timur Indonesia menuju Jawa bukanlah hal ringan. Waktu terasa sempit, sementara kabar tentang membludaknya pelayat terus terdengar. Setiap pemberhentian menjadi momen singkat untuk mengatur kembali tenaga dan logistik. Di sela perjalanan, rombongan membicarakan kenangan bersama Gus Dur tentang diskusi keagamaan yang hangat, perbedaan pandangan yang tetap dihiasi tawa,
dan komitmen bersama menjaga nilai-nilai keislaman yang ramah serta inklusif. Kenangan-kenangan itu membuat perjalanan terasa lebih berat, sekaligus lebih bermakna. Datuk Bagu lebih banyak terdiam. Tatapannya jauh menembus jendela kendaraan, seakan menyusuri kembali tahan-tahan persahabatan yang telah mereka lalui. Ia mengenal Gus Dur sebagai sosok yang sulit ditebak, namun teguh dalam prinsip. Banyak keputusan kontroversial yang diambil, banyak kritik yang datang, tetapi Gus Dur tetap berjalan dengan keyakinannya sendiri. Dalam hati kecilnya, Datuk Bagu menyimpan rasa hormat yang mendalam terhadap keberanian itu. Kini, semua kenangan itu seperti berputar kembali. Seiring roda kendaraan yang terus bergerak menuju Jawa Timur, memasuki wilayah Jawa, suasana jalan mulai berubah. Arus kendaraan semakin padat, terutama yang mengarah ke Jombang. Bus-bus besar dengan spanduk organisasi, mobil pribadi dengan bendera Nahdlatul Ulama, hingga rombongan sepeda motor memenuhi jalan raya. Setiap orang memiliki tujuan yang sama. Pesantren Tebu Ireng, tempat peristirahatan terakhir Gus Dur. Informasi tentang kepadatan lalu lintas terus diterima dari berbagai arah, namun tak seorang pun berniat mengurungkan langkah. Di dalam kendaraan, suasana perlahan menjadi lebih hening. Rombongan menyadari bahwa mereka mungkin akan menghadapi kemacetan panjang. Namun tidak ada keluhan yang terdengar. Sebaliknya, mereka justru memperbanyak dzikir dan doa. Datuk Bagu sesekali mengingatkan rombongan untuk menjaga niat dan kesabaran. Baginya, perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik menembus jarak dan kemacetan, tetapi juga perjalanan batin untuk meneguhkan kembali nilai persahabatan dan penghormatan kepada seorang ulama besar. Semakin mendekati Jombang, kepadatan kendaraan nyaris tak terhindarkan. Laporan dari depan menyebutkan bahwa jalan menuju Tebu Ireng mulai tersendat total. Namun kendaraan yang ditumpangi Datuk Bagu tetap bergerak perlahan, menyatu dengan arus manusia yang tak henti berdatangan. Di tengah situasi itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara harapan untuk tiba tepat waktu dan kesadaran bahwa mereka mungkin akan tertahan lama di jalan tanpa mereka ketahui. Ujian sebenarnya belum dimulai. Perjalanan dari timur ini baru memasuki babak yang akan mengubah suasana hati seluruh rombongan. Memasuki wilayah Jombang, arus kendaraan yang sejak tadi melambat kini benar-benar berhenti. Jalan utama menuju pesantren Tebu Ireng berubah menjadi lautan manusia dan kendaraan yang saling berhimpitan. Klakson bersahutan, mesin kendaraan menyala tanpa bergerak, dan suara petugas keamanan terdengar berulang kali mengatur massa. Mobil yang ditumpangi Datuk Bagu terjebak di tengah kepadatan itu, nyaris tak memiliki ruang untuk maju ataupun berbelok. Dari kehauan, terdengar lantunan tahlil yang menggema, menandakan iring-iringan jenazah semakin mendekat ke pusat kota. Rombongan menyadari bahwa mereka tertinggal jauh dari kendaraan yang membawa jenazah. Abdurrahman Wahid, informasi yang beredar menyebutkan bahwa iring-iringan sudah lebih dulu memasuki kawasan sekitar pesantren. Sementara itu, mobil mereka masih terhenti beberapa kilometer dari tujuan. Wajah-wajah di dalam kendaraan mulai menunjukkan kegelisahan. Waktu terasa berjalan lebih cepat daripada jarak yang bisa mereka tempuh. Tidak ada yang tahu berapa lama kemacetan ini akan berlangsung. Di sisi Holland, ribuan pelayat berdiri berdesakan. Sebagian memanjat pembatas jalan, sebagian lagi berdiri di atas bak truk demi melihat lebih jelas prosesi yang akan lewat. Ada yang membawa anak kecil di pundaknya, ada pula yang datang dengan kursi roda, menunjukkan betapa besar keinginan masyarakat untuk hadir. Suasana bukan sekadar padat, tetapi penuh emosi. Tangis pecah di beberapa sudut, sementara doa-doa terus dilantunkan tanpa henti. Di tengah gelombang manusia itu, kendaraan rombongan Datuk Bagu seakan menjadi bagian kecil dari arus besar yang sulit dikendalikan. Udara di dalam mobil terasa semakin panas. Mesin tetap menyala agar pendingin ruangan bekerja, tetapi rasa sesak tetap tak terhindarkan. Beberapa anggota rombongan mencoba menghubungi kenalan di sekitar pesantren, berharap ada jalan alternatif. Namun jawaban yang diterima hampir sama, semua akses dipenuhi massa. Petugas keamanan sudah bekerja maksimal, tetapi jumlah pelayat jauh melampaui perkiraan. Situasi itu membuat kemungkinan untuk tiba tepat waktu terasa semakin tipis. Datuk Bagu duduk tenang di kursinya. Meski jelas terlihat bahwa pikirannya sedang bekerja keras, tatapannya lurus ke depan, menembus barisan kendaraan yang tak bergerak. Ia tidak menunjukkan kepanikan. Namun suasana hening yang ia ciptakan membuat rombongan ikut menahan diri. Dalam benaknya,
ada dorongan untuk tidak sekadar pasrah pada keadaan. Ia memahami bahwa dalam setiap peristiwa besar, selalu ada ujian kesabaran dan keyakinan. Kemacetan itu bukan hanya hambatan fisik, tetapi juga ujian batin. Di tengah kepadatan yang nyaris mustahil ditembus, pertanyaan mulai muncul. Apakah mereka akan berhasil mencapai kompleks pesantren sebelum prosesi utama selesai? Ataukah mereka harus menerima kenyataan tertahan jauh dari pusat peristiwa? Ketegangan itu menggantung di udara, menciptakan suasana yang semakin sunyi di dalam mobil. Dan di tengah kebuntuan itulah, sebuah keputusan penting perlahan terbentuk dalam hati Datuk Bagu, keputusan yang akan mengubah arah perjalanan mereka selanjutnya. Kemacetan yang tak kunjung terurai membuat suasana di dalam mobil semakin hening. Suara klakson dari luar terdengar samar, bercampur dengan lantunan doa dari para pelayat yang berdiri di sepanjang jalan. Mesin kendaraan tetap menyala, tetapi roda tak bergerak sedikit pun. Di tengah kebuntuan itu, Datuk Bagu memejamkan mata sejenak. Ia seperti sedang menimbang sesuatu yang berat di dalam hatinya, antara menerima keadaan atau melakukan sesuatu yang berbeda. Beberapa anggota rombongan mulai menunjukkan kegelisahan. Ada yang melihat jam tangan berulang kali. Ada yang mencoba kembali menghubungi kerabat di sekitar pesantren Tebu Ireng. Jawaban yang diterima tetap sama. Jalan penuh, sulit ditembus. Iring-iringan jenazah sudah semakin dekat ke kompleks pemakaman. Jika mobil mereka tetap terjebak di posisi ini, kemungkinan besar mereka akan tertinggal jauh dari momen penting tersebut. Waktu seakan berjalan lebih cepat daripada kesempatan yang mereka miliki. Datuk Bagu perlahan membuka matanya. Dengan suara tenang namun tegas, ia meminta seluruh rombongan untuk menghentikan percakapan sejenak. Ia mengajak mereka untuk bertawasul dan membaca Al-Fatihah bersama. Permintaan itu tidak disampaikan dengan nada putus asa, melainkan dengan keyakinan yang dalam. Semua yang ada di dalam mobil langsung menundukkan kepala. Di tengah suara hiruk-pikuk di luar kendaraan, mereka menciptakan ruang sunyi kecil untuk memanjatkan doa. Setelah bacaan Al-Fatihah selesai, Datuk Bagu mengucapkan kalimat yang membuat suasana semakin hening. Ia berkata bahwa jika sahabat mereka, Abdurrahman Wahid, benar termasuk wali Allah, maka mereka akan diberi kemudahan untuk sampai ke pesantren. Ucapan itu bukan disampaikan dengan nada menantang, melainkan sebagai bentuk tawasul dan harapan. Ia tidak bermaksud menguji dengan kesombongan, tetapi memohon penegasan atas keyakinan yang telah lama ia rasakan terhadap sosok Gus Dur. Rombongan saling berpandangan setelah mendengar kalimat tersebut. Tidak ada yang berani menanggapi dengan komentar panjang. Mereka hanya kembali menunduk, memperbanyak dizikir dalam hati. Suasana di dalam mobil berubah drastis. Dari yang semula dipenuhi kegelisahan, kini terasa lebih khusyuk. Doa yang baru saja dipanjatkan seperti menggantung di udara, menunggu jawaban yang belum tentu datang dalam bentuk yang bisa mereka pahami. Di luar kendaraan, situasi masih terlihat sama. Kendaraan di depan belum bergerak, dan lautan manusia tetap memenuhi jalan. Namun di dalam mobil, ada rasa yang berbeda. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh, meski tidak seorang pun berani mengucapkannya. Datuk Bagu kembali memandang ke depan dengan tatapan yang lebih mantap. Ia tidak menunjukkan keraguan atas ucapannya sendiri. Waktu berlalu beberapa menit yang terasa panjang. Mesin kendaraan masih berdengung pelan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara sirena yang berbeda dari sebelumnya, lebih teratur dan mendekat ke arah mereka. Beberapa anggota rombongan menoleh ke kaca spion. Apa yang mereka lihat berikutnya akan menjadi awal dari peristiwa yang sulit dilupakan, seakan menjadi jawaban atas doa yang baru saja dipanjatkan di tengah kemacetan yang mengunci jalan. Suara sirena yang semula terdengar samar, kini semakin jelas mendekat. Rombongan di dalam mobil menoleh hampir bersamaan ke arah kaca belakang. Di antara barisan kendaraan yang berhimpitan, dua motor polisi militer perlahan muncul bergerak hati-hati, menyusuri celah sempit di antara mobil-mobil yang terjebak. Lampu rotator mereka menyala terang, memantul di kokek-kokaka kendaraan yang berderet panjang. Situasi yang sebelumnya tampak beku, mendadak memiliki ritme baru. Kedua pengendara itu berhenti tepat di samping mobil yang ditumpangi Datuk Bagu. Salah satu dari mereka memberi isyarat tangan agar kendaraan bersiap mengikuti dari belakang. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada penjelasan detail. Isyarat itu singkat, namun tegas. Sopir mobil sempat terlihat ragu beberapa detik, memastikan bahwa instruksi tersebut benar ditujukan kepada mereka. Namun gerakan tangan pengawal itu kembali mengarah jelas ke mobil mereka. Rombongan saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Beberapa menit sebelumnya, mereka masih terjebak tanpa kepastian. Kini,
Di tengah lautan kendaraan yang tak bergerak, dua pengawal justru memberi jalan khusus bagi mereka. Datuk Bagu tetap duduk tenang, tetapi sorot matanya berubah. Ada getar halus di wajahnya. Bukan karena kegembiraan berlebihan, melainkan karena kesadaran bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Begitu mobil mulai bergerak mengikuti dua motor di depan, pemandangan di sekitar terasa berbeda. Kendaraan-kendaraan lain tetap tertahan, tetapi ruang di depan mobil mereka perlahan terbuka. Para petugas di persimpangan membantu mengatur arus agar jalur yang mereka lewati tetap lancar. Beberapa pengendara lain menatap heran, seolah bertanya tanya mengapa mobil itu bisa melaju di tengah kemacetan yang masih mengunci ribuan kendaraan lainnya. Kecepatan mobil meningkat perlahan, cukup untuk membuat rombongan merasakan perbedaan yang nyata. Beberapa anggota rombongan menahan napas, seakan takut jika momen itu tiba-tiba terhenti. Tidak ada yang bersorak atau berbicara keras. Suasana di dalam mobil tetap hening, namun kini dipenuhi rasa takjub yang sulit disembunyikan. Doa yang baru saja mereka panjatkan terasa seperti baru saja melayang. Dan kini sesuatu sedang bergerak menjawabnya. Datuk Bagu memandang lurus ke depan, mengikuti gerak dua motor yang membuka jalan. Ucapannya di dalam mobil beberapa menit lalu kembali terngiang dalam benaknya. Ia tidak menunjukkan ekspresi berlebihan, tetapi hatinya bergetar. Ia memahami bahwa banyak hal di dunia ini bisa dijelaskan secara rasional, bahwa mungkin ini bagian dari sistem pengamanan. Mungkin kebetulan waktu yang tepat. Namun waktu kemunculan dua motor itu terasa begitu beririsan dengan doa yang baru saja mereka panjatkan. Mobil kini melaju semakin dekat ke kawasan sekitar pesantren Tebu Ireng. Arus manusia masih padat, tetapi jalur yang mereka lewati tetap terjaga. Setiap meter yang berhasil dilalui terasa seperti langkah kecil menuju jawaban yang lebih besar. Rombongan mulai menyadari bahwa mereka akan tiba lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Namun di balik kemudahan yang datang mendadak itu, tersimpan satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah dua pengawal ini akan terus mendampingi hingga mereka benar-benar tiba di kompleks pesantren? Ataukah kemunculan mereka hanyalah bagian dari misteri yang belum sepenuhnya terungkap? Dua motor polisi militer terus melaju di depan, membelah kepadatan yang sebelumnya terasa mustahil ditembus. Mobil yang ditumpangi Datuk Bagu mengikuti dengan jarak aman, sementara sirena pendek sesekali dibunyikan untuk memberi tanda kepada kendaraan lain agar menepi. Pemandangan di kiri dan kanan masih dipenuhi manusia yang berdesakan, tetapi jalur tepat di depan mobil mereka seolah memiliki ruang tersendiri. Setiap beberapa meter, petugas di persimpangan membantu mengangkat tangan, memberi isyarat agar arus kendaraan memberi celah. Perubahan situasi itu terasa kontras dengan kondisi beberapa menit sebelumnya. Tadi, roda mobil bahkan tak bisa bergeser 1 meter pun. Kini, kendaraan bergerak stabil meski pelan, namun pasti. Rombongan di dalam mobil mulai merasakan campuran antara syukur dan takjub. Beberapa orang menoleh ke belakang, melihat barisan kendaraan yang tetap tertahan panjang. Kontras itu begitu jelas, seakan ada garis tak terlihat yang membedakan jalur mereka dari kemacetan umum. Datuk Bagu tetap duduk tenang, tangannya terlipat di atas pangkuan. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan dizikir. Ia tidak menunjukkan ekspresi berlebihan, tetapi suasana batin di dalam dirinya jelas berubah. Ucapan yang ia sampaikan sebelumnya tentang kewalian sahabatnya kini berhadapan langsung dengan realitas di depan mata. Ia tidak buru-buru menyimpulkan apapun. Baginya, kemudahan ini harus diterima dengan rasa syukur, bukan dengan perasaan paling benar. Semakin mendekati pusat keramaian, suara lantunan tahlil terdengar lebih jelas. Bendera-bendera organisasi berkibar di antara kerumunan. Wajah-wajah pelayat memancarkan kesedihan mendalam, namun juga kebanggaan pernah hidup di masa yang sama dengan tokoh besar itu. Mobil rombongan terus bergerak mengikuti dua pengawal, melewati tikungan dan simpang jalan yang padat. Setiap simpang yang berhasil dilalui tanpa hambatan menambah rasa heran di dalam hati mereka. Sopir mobil sesekali melirik ke kaca spion, memastikan jarak tetap aman. Ia pun tampak masih sulit percaya dengan kelancaran yang mereka alami. Tidak ada surat khusus yang diperlihatkan. Tidak ada prosedur administratif yang mereka jalani di tengah jalan. Hanya dua motor yang memberi isyarat, dan petugas lain yang seolah sudah memahami arah pergerakan mereka. Situasi itu menghadirkan kesan bahwa semuanya berlangsung begitu cepat dan tanpa banyak penjelasan. Beberapa anggota rombongan mulai berbisik pelan, mengingat kembali doa yang baru saja dipanjatkan. Namun tidak ada yang berani mengaitkannya secara terbuka dengan kejadian ini. Mereka memilih menyimpan rasa itu
dalam hati masing-masing. Datuk Bagu menoleh sebentar ke arah mereka, lalu kembali memandang ke depan. Tatapannya kini lebih dalam, seolah menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai pesantren, tetapi tentang memahami makna di balik kemudahan yang datang tiba-tiba. Jalan yang tadi tertutup kini terasa terbuka, selangkah demi selangkah. Kompleks pesantren Tebu Ireng sudah semakin dekat. Namun di balik lancaran itu, masih ada satu hal yang menggantung. Apakah dua pengawal ini akan mengantar mereka sampai benar-benar memasuki area pesantren? Atau justru akan berhenti di titik tertentu? Pertanyaan itu mengendap di benak rombongan, menunggu jawaban yang mungkin segera terungkap. Dua motor polisi militer itu terus melaju dengan kecepatan terukur. Tidak terlalu cepat namun cukup untuk menjaga momentum. Mobil yang ditumpangi Datuk Bagu mengikuti dari belakang tanpa terputus. Setiap kali mendekati simpang jalan, salah satu pengawal lebih dulu maju, memberi aba-aba kepada petugas yang berjaga. Seolah telah ada koordinasi yang rapi, jalur yang mereka lewati selalu mendapat ruang. Di tengah lautan manusia yang masih padat, pergerakan itu terasa seperti alur khusus yang terbuka tepat pada waktunya. Semakin mendekati kawasan pesantren Tebu Ireng, suasana semakin intens, barisan pelayat makin rapat. Sebagian duduk di pinggir jalan sambil melantunkan doa. Sebagian lagi berdiri menanti momen ketika jenazah melintas. Spanduk belasungkawa dan bendera organisasi berkibar di antara tiupan angin sore. Udara terasa berat oleh campuran debu, keringat, dan kesedihan yang mengendap. Namun mobil rombongan tetap bergerak stabil, mengikuti dua motor yang tak pernah berhenti memberi isyarat. Rombongan di dalam mobil kini benar-benar menyadari bahwa mereka sedang mendapatkan akses yang tidak biasa. Tidak ada pemeriksaan dokumen, tidak ada pertanyaan panjang. Setiap titik yang dilewati seperti sudah memahami bahwa kendaraan ini harus terus maju. Sopir memegang setir dengan fokus penuh, memastikan jarak dengan motor pengawal tetap terjaga. Sementara itu, beberapa anggota rombongan mulai menahan napas setiap kali kendaraan melewati kerumunan yang sangat padat. Datuk Bagu tetap dalam sikap tenang. Wajahnya terlihat lebih teduh, namun pikirannya jelas sedang bekerja. Ucapan tentang kewalian sahabatnya kembali terngiang. Ia tidak sedang mencari pembenaran, tetapi peristiwa demi peristiwa yang terjadi membuat hatinya semakin peka. Ia mengenal betul bagaimana situasi pengamanan pada acara besar biasanya berlangsung rumit, penuh prosedur, dan tidak mudah ditembus. Namun yang ia alami kali ini terasa berbeda dalam cara dan waktunya. Ketika kendaraan akhirnya memasuki jalan yang langsung mengarah ke gerbang pesantren, suasana menjadi lebih khidmat. Dari kejauhan, tampak gerbang kompleks pesantren Tebu Ireng yang dijaga ketat aparat. Ribuan orang sudah memadati halaman dan area sekitarnya. Lantunan tahlil terdengar semakin jelas, menyatu dengan suara pengeras yang mengatur barisan pelayat. Dua motor pengawal tetap berada di depan, menembus kepadatan terakhir sebelum gerbang. Mobil perlahan mendekat ke pintu masuk. Petugas keamanan di gerbang sempat mengangkat tangan, memberi tanda berhenti kepada kendaraan lain. Tetapi ketika melihat dua motor di depan, mereka memberi ruang tanpa banyak pertanyaan. Jalur yang sempit itu terbuka beberapa meter, cukup bagi mobil rombongan untuk melewatinya. Tidak ada perdebatan, tidak ada proses panjang yang menghambat. Saat mobil benar-benar memasuki area kompleks pesantren, suasana di dalam kendaraan berubah menjadi hening total. Rombongan merasa seperti baru saja melewati lorong panjang yang penuh tanda tanya. Mereka hampir tiba di pusat peristiwa, tempat ribuan orang berkumpul untuk mengantarkan kepergian seorang tokoh besar. Namun, tepat ketika mereka hendak memastikan keberadaan dua pengawal di depan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Keberadaan motor-motor itu mendadak tak lagi terlihat di sekitar mereka. Mobil yang ditumpangi Datuk Bagu akhirnya benar-benar memasuki area kompleks pesantren Tebu Ireng. Suasana di dalam kendaraan terasa hening, seolah semua orang sedang memastikan bahwa mereka memang telah melewati titik terpadat tanpa hambatan berarti. Sopir memperlambat laju kendaraan, menyesuaikan dengan arus manusia yang berjalan kaki di dalam kompleks. Di kiri dan kanan, para pelayat duduk bersila, sebagian berdiri sambil melantunkan doa. Suasana duka terasa lebih dalam, lebih khusyuk, dan lebih teratur dibanding hiruk-pikuk di luar tadi. Beberapa anggota rombongan spontan menoleh ke belakang, ingin memastikan dua motor polisi militer yang sejak tadi membuka jalan masih berada di sekitar mereka. Namun yang terlihat hanyalah barisan kendaraan lain yang mulai memasuki kompleks secara perlahan. Tidak ada lampu rotator, tidak ada seragam pengawal yang mencolok di antara kerumunan. Seolah-olah dua motor itu lenyap begitu saja setelah tugasnya selesai.
Sopir menghentikan kendaraan di area yang diizinkan untuk parkir sementara. Salah satu anggota rombongan segera turun dan menoleh ke arah gerbang, berharap bisa melihat kembali dua pengawal tersebut. Ia berjalan beberapa langkah, memindai setiap sudut yang mungkin menjadi tempat mereka berhenti. Namun hasilnya tetap sama tidak, ada jejak yang terlihat. Padahal jarak waktu antara masuknya mobil dan pencarian itu hanya hitungan detik. Di dalam mobil, Datuk Bagu tetap duduk sejenak, sebelum akhirnya membuka pintu perlahan. Wajahnya tenang, tetapi jelas ada sesuatu yang sedang ia cerna dalam hati. Ia tidak langsung berbicara tentang apapun. Ia hanya memandang sekeliling, memastikan bahwa mereka benar-benar telah tiba di tempat yang sebelumnya terasa mustahil dijangkau tepat waktu. Kerumunan pelayat yang memenuhi halaman pesantren menjadi bukti bahwa akses menuju titik ini memang sangat terbatas. Beberapa anggota rombongan kembali berkumpul dan melaporkan bahwa dua motor pengawal tadi benar-benar tidak terlihat lagi. Tidak ada petugas yang mengenali secara spesifik siapa yang mengantar mereka masuk. Petugas di gerbang pun tampak sibuk mengatur arus manusia tanpa menunjukkan tanda bahwa ada koordinasi khusus terkait rombongan tersebut. Situasi itu semakin mempertebal rasa heran yang sejak tadi tertahan. Datuk Bagu akhirnya berdiri tegak, menarik napas panjang. Ia menatap ke arah kompleks makam keluarga yang sudah dipadati ribuan orang. Ucapannya di tengah kemacetan beberapa waktu lalu kembali terlintas jelas dalam benaknya. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang di luar nalar. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan rangkaian peristiwa yang waktunya begitu bertepatan dengan doa yang dipanjatkan. Rombongan kini sepenuhnya berada di dalam kawasan pesantren, di tengah lautan pelayat yang datang dari berbagai daerah. Dua motor yang tadi membuka jalan seolah telah menunaikan tugasnya dan pergi tanpa meninggalkan identitas. Kejanggalan itu tidak memunculkan ketakutan, melainkan rasa takjub yang sulit dijelaskan. Di tengah suasana duka yang begitu besar, sebuah misteri kecil telah terjadi, dan kini pertanyaan tentang maknanya mulai tumbuh semakin kuat dalam hati Datuk Bagu. Halaman pesantren Tebu Ireng dipenuhi manusia. Sejauh mata memandang, ribuan pelayat duduk bersila dengan tertib, sementara yang lain berdiri di belakang pagar pembatas, berusaha mendekat ke area makam keluarga. Lantunan tahlil menggema tanpa henti, dipimpin oleh para kiai dan santri yang suaranya menyatu dalam irama doa yang panjang. Udara sore itu terasa berat, bukan hanya oleh kepadatan massa, tetapi oleh kesedihan yang merata di setiap wajah. Semua orang datang dengan niat yang sama, mengantar kepergian seorang tokoh besar bangsa. Di antara kerumunan itu, Datuk Bagu melangkah perlahan bersama rombongan. Ia menjaga sikap tenang, menyesuaikan langkah dengan arus manusia yang bergerak perlahan menuju titik pemakaman. Tidak ada dorongan kasar, meski ruang terasa sempit. Para pelayat saling memberi tempat, memahami bahwa momen ini bukan tentang siapa yang paling dekat secara fisik, melainkan siapa yang paling tulus dalam doa. Di sudut-sudut halaman, terlihat wajah-wajah dari berbagai latar belakang ulama, pejabat, santri, hingga masyarakat biasa yang datang dengan pakaian sederhana. Suara tangis sesekali terdengar memecah lantunan doa. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada yang hanya menunduk dalam diam. Sosok Abdurrahman Wahid yang selama ini dikenal penuh humor dan keberanian kini terbaring dalam keheningan abadi. Kenangan tentang pidato-pidatonia, kebijakan-kebijakannya, dan sikapnya yang sering melawan arus kembali berputar di benak banyak orang. Kehadirannya dalam sejarah terasa begitu nyata, dan kepergiannya pun meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi. Datuk Bagu berdiri beberapa meter dari titik pemakaman, menyesuaikan posisi agar tidak mengganggu jalannya prosesi. Ia memperhatikan dengan saksama setiap tahapan yang berlangsung dari doa bersama, pembacaan ayat-ayat suci, hingga pengaturan barisan keluarga. Semua berjalan dengan tertib meski jumlah pelayat jauh melebihi kapasitas normal. Pengamanan tetap ketat, namun tetap memberi ruang bagi suasana khidmat yang menjadi inti dari acara tersebut. Rombongan yang menyertainya memilih diam, membiarkan suasana berbicara sendiri. Beberapa di antara mereka mengusap air mata, sementara yang lain memejamkan mata dalam doa yang lebih dalam. Di tengah lautan manusia itu, peristiwa dua motor pengawal tadi terasa seperti potongan kecil dari rangkaian besar hari tersebut. Namun bagi Datuk Bagu, potongan kecil itu belum selesai maknanya. Ia masih memikirkan kemunculan dan hilangnya dua pengawal tanpa jejak. Saat tanah mulai ditimbunkan perlahan di atas liang lahat,
suasana semakin hening. Lantunan doa terdengar lebih berat, lebih dalam. Setiap sekop tanah yang jatuh seakan menjadi penanda berakhirnya satu bab besar dalam sejarah Indonesia. Namun di dalam hati Datuk Bagu, ada bab lain yang justru baru terbuka, bab tentang makna sebuah tanda dan tentang keyakinan yang sedang diuji oleh pengalaman nyata. Di tengah ribuan pelayat yang menyaksikan prosesi terakhir itu, Datuk Bagu merasakan pergulatan batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia hadir sebagai sahabat, sebagai ulama, dan sebagai saksi atas sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Lautan manusia di Tebu Ireng menjadi latar bagi pertanyaan yang kini tumbuh semakin kuat dalam dirinya. Apakah kemudahan yang tadi ia alami hanyalah kebetulan dalam sistem pengamanan? Ataukah ada makna yang lebih dalam yang sedang menunggu untuk disadari? Di tengah lantunan doa yang terus bergema di pesantren Tebu Ireng, Datuk Bagu berdiri dalam diam yang panjang. Tatapannya tidak hanya tertuju pada pusara yang baru saja ditimbun tanah, tetapi juga pada rentang waktu yang telah ia lalui bersama sahabatnya. Ingatannya kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Abdurrahman Wahid, diskusi yang kadang serius, kadang penuh canda, tetapi selalu syarat makna. Gus Dur bukan sosok yang mudah ditebak, namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia teringat bagaimana Gus Dur seringkali menyampaikan gagasan besar dengan bahasa sederhana. Dalam forum resmi maupun obrolan santai, ia mampu menjembatani perbedaan pandangan dengan humor yang mencairkan suasana. Tidak jarang perdebatan tajam berubah menjadi tawa ringan hanya karena satu kalimat yang dilontarkan dengan santai. Datuk Bagu menyadari bahwa kemampuan itu bukan sekadar kecerdasan intelektual, tetapi juga kelapangan jiwa. Kenangan lain muncul tentang perbincangan keagamaan yang mendalam. Mereka pernah berdiskusi tentang makna tasawuf, tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara syariat dan kemanusiaan, tentang bagaimana ulama harus berdiri di tengah umat tanpa kehilangan prinsip. Dalam setiap diskusi itu, Gus Dur selalu menekankan bahwa agama harus menjadi rahmat, bukan beban. Kalimat-kalimat itu kini terngiang kembali di telinga Datuk Bagu, terasa lebih hidup justru setelah pemiliknya tiada. Di tengah kerumunan pelayat yang masih berdatangan, Datuk Bagu merasakan bahwa hubungan mereka tidak pernah dibangun atas dasar kepentingan duniawi. Ia mengenal Gus Dur bukan hanya sebagai presiden atau tokoh organisasi, tetapi sebagai manusia yang memiliki keberanian moral yang jarang ditemui. Banyak keputusan yang diambil Gus Dur menuai kontroversi, namun ia tetap teguh pada keyakinannya. Sikap itu seringkali membuatnya dikritik, tetapi juga membuatnya dihormati. Peristiwa dua motor pengawal yang membuka jalan tadi perlahan kembali terhubung dengan kenangan-kenangan tersebut. Datuk Bagu tidak melihatnya sebagai kejadian terpisah. Dalam pikirannya, pengalaman itu seolah menjadi bagian dari rangkaian panjang yang telah ia saksikan selama mengenal Gus Dur. Ia tahu bahwa kewalian bukanlah sesuatu yang mudah, dinilai hanya dari satu peristiwa. Namun ia juga tahu bahwa tanda sering datang dalam bentuk yang sederhana, di waktu yang tidak terduga. Rombongan yang bersamanya mulai bergerak menjauh dari area makam untuk memberi ruang bagi pelayat lain. Namun, langkah Datuk Bagu terasa lebih lambat. Ia memerlukan waktu untuk menata kembali pikirannya. Kenangan, doa, dan pengalaman beberapa jam terakhir menyatu dalam satu alur yang sulit dipisahkan. Ia tidak sedang mencari sensasi atau pembenaran, melainkan kejelasan dalam hatinya sendiri. Di antara suara doa yang masih terdengar, Datuk Bagu menyadari bahwa sahabatnya kini telah kembali kepada Sang Pencipta. Namun hubungan batin yang terjalin tidak serta-merta berakhir. Kenangan tentang keberanian, kelapangan hati, dan kebijaksanaan Gus Dur kini menjadi bagian dari pergulatan batin yang lebih dalam. Dan disitulah pertanyaan tentang makna kemudahan yang ia alami mulai berubah dari sekadar rasa heran menjadi refleksi yang lebih serius. Langkah Datuk Bagu menjauh dari area makam terasa lebih berat dibanding saat ia datang. Kerumunan pelayat masih terus berdatangan, doa-doa tetap dilantunkan tanpa henti. Namun pikirannya kini tertuju pada satu kalimat yang ia ucapkan di dalam mobil beberapa jam sebelumnya. Ucapan itu sederhana, namun maknanya dalam. Jika sahabatnya benar termasuk wali Allah, maka akan ada kemudahan. Kalimat itu kembali terngiang dengan jelas, seolah meminta untuk dipertanggungjawabkan dalam hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa ucapannya bisa dipahami dalam banyak cara. Bagi sebagian orang, mungkin terdengar seperti ujian yang berani, bahkan terlalu jauh. Namun dalam batinnya, ia tidak pernah berniat meragukan. Ia mengenal Abdurrahman Wahid cukup lama,
untuk memahami kedalaman ilmunya, keluasan hatinya, dan keteguhan sikapnya. Yang ia cari bukanlah pembuktian untuk orang lain, melainkan penegasan bagi dirinya sendiri, sebuah ketenangan yang lahir dari pengalaman langsung. Dalam tradisi tasawuf yang ia pahami, kewalian bukanlah gelar yang diumumkan atau diperebutkan. Ia adalah keadaan batin yang hanya Allah yang mengetahui secara pasti. Tanda-tandanya pun seringkali tidak mencolok, tidak dramatis, dan bahkan bisa tersembunyi dalam peristiwa yang tampak biasa. Karena itulah ketika kemacetan terurai, tepat setelah doa dipanjatkan, hatinya terguncang. Ia tidak ingin terburu-buru menisbatkan peristiwa itu pada karomah. Tetapi ia juga tidak bisa menolak rasa takjub yang muncul begitu saja. Rombongan yang menyertainya tampak masih membicarakan kejadian dua motor pengawal yang menghilang tanpa jejak. Beberapa mencoba mencari penjelasan rasional, mungkin bagian dari pengamanan khusus. Mungkin kebetulan waktu yang tepat. Datuk Bagu mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak ingin memaksakan tafsirnya kepada siapapun. Baginya, pengalaman spiritual adalah sesuatu yang personal, yang maknanya bisa berbeda pada setiap orang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, ada pergulatan yang nyata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kalimat yang ia ucapkan tadi telah melampaui adab? Apakah meminta tanda, meski dalam doa, merupakan bentuk keberanian yang terlalu jauh? Ia memahami bahwa dalam perjalanan spiritual, niat adalah segalanya. Dan ia mencoba menelusuri kembali niatnya saat itu, apakah murni tawasul, atau terselip keinginan untuk memastikan sesuatu secara lahiriah. Suasana di pesantren perlahan mulai lebih teratur setelah prosesi utama selesai. Sebagian pelayat mulai meninggalkan area makam, memberi ruang bagi yang lain untuk mendekat. Di tengah perubahan suasana itu, Datuk Bagu merasa bahwa jawabannya tidak akan datang dalam bentuk suara atau pengakuan terbuka. Jawaban itu harus ia temukan dalam ketenangan hatinya sendiri. Menghadapi pengalaman yang baru saja ia alami, ia memilih untuk tidak terburu-buru membuat pernyataan. Ia tahu bahwa keyakinan tidak dibangun di atas satu peristiwa saja. Namun rangkaian kejadian hari itu, kemacetan yang terurai, pengawalan yang muncul tepat waktu, dan hilangnya dua motor tanpa jejak terasa, seperti satu benang merah yang saling terhubung. Dan benang itu kini menariknya masuk lebih dalam ke dalam perenungan tentang makna kewalian dan tentang sahabat yang baru saja ia antarkan ke peristirahatan terakhir. Keramaian di pesantren Tebu Ireng perlahan mulai berkurang. Meski arus pelayat masih terus berdatangan, matahari condong ke barat, menyisakan cahaya keemasan yang menyapu halaman pesantren. Di sudut yang agak tenang, Datuk Bagu duduk sejenak bersama rombongan. Ia tidak banyak berbicara, wajahnya tetap teduh, namun jelas terlihat bahwa pikirannya belum benar-benar selesai dengan peristiwa hari itu. Di balik ketenangan lahirnya, ada ketegangan batin yang sedang ia olah dalam diam. Ia memahami bahwa sebagai seorang ulama, setiap sikap dan pernyataannya memiliki bobot. Ia tidak bisa sembarangan menyimpulkan sesuatu yang bersifat spiritual, apalagi terkait kewalian seseorang. Kewalian bukanlah perkara popularitas atau jabatan. Bukan pula soal seberapa besar pengaruh seseorang di mata manusia. Ia adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Kesadaran itu membuat Datuk Bagu menahan diri untuk tidak terburu-buru menyebut apa yang ia alami sebagai tanda pasti. Namun, pengalaman tadi tetap menghantui pikirannya. Kemacetan yang total, doa yang dipanjatkan dengan kalimat yang sangat spesifik, lalu kemunculan dua motor polisi militer yang membuka jalan tanpa penjelasan, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Rangkaian itu terlalu berurutan untuk diabaikan begitu saja. Ia mencoba menempatkan dirinya secara objektif. Mungkin memang ada prosedur pengamanan yang tidak ia ketahui. Mungkin kendaraan mereka dianggap bagian dari rombongan penting. Ia berusaha memberi ruang bagi kemungkinan rasional. Di sisi lain, hatinya merasakan sesuatu yang lebih halus dari sekadar kebetulan. Ia mengenal betul bagaimana suasana pengamanan acara besar biasanya berlangsung penuh aturan dan tidak mudah diakses. Kenyataan bahwa mobil mereka bisa bergerak relatif lancar di tengah kepadatan luar biasa terasa janggal. Ketika dua motor itu hilang tanpa jejak, kejanggalan itu semakin kuat. Ia tidak merasa takut, justru merasa kecil di hadapan kuasa Allah yang bisa bekerja melalui cara apapun. Ketegangan batin itu bukan ketegangan karena ragu pada sahabatnya, melainkan ketegangan antara kehoti-hation ilmiah dan getaran spiritual
yang ia rasakan. Ia tidak ingin emosinya hari itu mengaburkan penilaiannya. Duka bisa membuat seseorang melihat segala sesuatu sebagai tanda. Ia sadar akan hal itu. Karena itu, ia memilih untuk terus menahan diri, menimbang dengan tenang antara akal dan hati. Rombongan yang duduk bersamanya tampak mulai lebih rileks setelah melewati perjalanan yang melelahkan. Beberapa berbicara pelan tentang prosesi pemakaman, tentang jumlah pelayat yang luar biasa, dan tentang suasana haru yang sulit dilupakan. Datuk Bagu mendengarkan, tetapi pikirannya tetap kembali pada momen di dalam mobil. Ia mencoba merasakan kembali suasana ketika doa itu dipanjatkan niatnya, ketulusannya, dan harapannya saat itu. Di tengah perenungan tersebut, ia mulai merasakan satu hal yang lebih jelas daripada sebelumnya. Ketenangan. Bukan ketenangan karena telah sampai tepat waktu, melainkan ketenangan karena merasa doanya didengar. Entah dalam bentuk apa, entah melalui mekanisme apa, ia merasakan bahwa Allah telah menunjukkan sesuatu yang cukup baginya. Dan disitulah, ketegangan batin yang sejak tadi menggelayut, perlahan mulai menemukan arah menuju keyakinan yang lebih mantap. Sore itu, lantunan tahlil masih terus menggema di area pesantren Tebuireng. Meski prosesi pemakaman telah selesai, para pelayat belum beranjak sepenuhnya. Sebagian memilih duduk bersila di halaman, melanjutkan doa dengan suara pelan, namun serempak. Di tengah suasana yang semakin khusyuk, Datuk Bagu kembali berdiri tidak jauh dari pusara yang masih basah oleh tanah merah. Ia memejamkan mata, membiarkan suara tahlil meresap ke dalam hatinya. Suara la ilaha illallah yang baru lenguling menciptakan irama yang menenangkan. Di sela lantunan itu, ia merasakan sesuatu yang sebelumnya terasa tegang, kini mulai melunak. Pergulatan batin yang sejak tadi memenuhi pikirannya perlahan menemukan titik terang. Ia tidak lagi sibuk mencari penjelasan rasional atau spiritual secara berlebihan. Ia hanya berdiri sebagai seorang hamba yang menyaksikan kebesaran Allah melalui rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Ia mengingat kembali momen di dalam mobil ketika kemacetan terasa mustahil ditembus. Wajah-wajah rombongan yang tegang, udara yang pengap, dan waktu yang terasa semakin menekan. Lalu ia teringat kalimat yang ia ucapkan dengan penuh kesadaran. Jika sahabatnya benar wali Allah, maka beri kemudahan. Kalimat itu bukan terucap dalam suasana main-main. Ia mengucapkannya dalam doa, dengan niat tawasul, bukan untuk menantang atau menguji secara angkuh. Ketika dua motor polisi militer muncul tak lama setelah doa selesai, ia merasakan kejutan yang bercampur harap. Namun, ia menahan diri. Ia tidak ingin perasaan sesaat menjelma menjadi kesimpulan yang tergesa. Kini, berdiri di tengah lantunan tahlil, ia menimbang ulang seluruh rangkaian itu dengan hati yang lebih tenang. Ia sadar bahwa tidak semua tanda harus spektakuler. Kadang, kemudahan yang datang tepat waktu sudah cukup menjadi jawaban. Pandangan Datuk Bagu menyapu kerumunan pelayat yang masih setia berdoa. Ia melihat wajah-wajah yang tulus, orang-orang yang datang dari jauh tanpa pamrih. Rasa cinta yang begitu besar terhadap sosok yang telah wafat itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ia mengenal sahabatnya sebagai pribadi yang kerap menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan sempit. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Abdurrahman Wahid memperjuangkan nilai toleransi dan keberagaman meski sering disalahpahami. Di tengah kesunyian batin yang mulai terbentuk, Datuk Bagu merasakan satu kesimpulan yang tumbuh bukan dari logika semata, melainkan dari rasa yang mendalam. Ia tidak membutuhkan pembuktian tambahan. Ia tidak memerlukan pengakuan orang lain. Kemudahan yang ia alami, hilangnya dua pengawal tanpa jejak, dan ketenangan yang kini ia rasakan menjadi rangkaian yang utuh di dalam dirinya. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa sekali lagi. Kali ini, bukan untuk meminta tanda, melainkan untuk bersyukur. Kesadaran itu datang tanpa suara keras, tanpa gemuruh. Ia hadir perlahan, namun kokoh. Dan di tengah lantunan tahlil yang masih menggema, hati seorang sahabat akhirnya menemukan jawaban yang ia cari. Sejak kemacetan mengunci jalan menuju Tebuireng, langit Jombang mulai berubah warna ketika sore beranjak menuju petang. Sebagian pelayat mulai meninggalkan area pesantren, sementara yang lain masih bertahan dalam lingkaran-lingkaran kecil untuk melanjutkan doa. Di salah satu sudut halaman, Datuk Bagu berdiri bersama rombongan yang sejak awal menemaninya dalam perjalanan panjang dari timur. Wajah-wajah di sekelilingnya menunggu, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan setelah pergulatan batin yang ia lalui sepanjang hari.
Ia memandang satu persatu anggota rombongan dengan tatapan yang lebih mantap dibanding sebelumnya. Tidak ada nada emosional yang berlebihan dalam suaranya ketika ia mulai berbicara. Ia tidak mengangkat suara tinggi, tidak pula menggunakan kalimat yang berapi-api. Dengan tenang ia menyampaikan keyakinannya bahwa sahabatnya, Abdurrahman Wahid, termasuk wali Allah wali min auliyai. Kalimat itu keluar tanpa ragu, seolah telah matang melalui perenungan yang panjang. Rombongan terdiam mendengar pernyataan tersebut. Beberapa menundukkan kepala, sebagian lagi memandangnya dengan rasa haru. Mereka tahu bahwa kalimat itu bukan diucapkan sembarangan. Datuk Bagu bukan sosok yang mudah memberikan gelar spiritual kepada seseorang. Ia memahami betul beratnya makna kewalian dalam tradisi tasawuf. Kewalian bukan sekadar popularitas, bukan pula sekadar kecerdasan atau jabatan. Ia adalah kedekatan dengan Allah yang terjaga dalam laku hidup sehari-hari. Ia menjelaskan secara singkat bahwa ucapannya bukan didasarkan pada satu kejadian saja. Peristiwa dua motor pengawal yang membuka jalan memang menjadi bagian dari pengalaman hari itu. Tetapi yang lebih penting adalah rangkaian hidup yang telah ia saksikan selama mengenal Gus Dur. Keberanian membela yang lemah, keteguhan dalam prinsip, kelapangan hati menghadapi kritik, serta kesediaan menanggung risiko demi kemaslahatan umat. Semua itu menjadi pertimbangan yang lebih dalam daripada sekadar kemudahan di jalan. Namun ia juga tidak menampik bahwa pengalaman tadi memberikan sentuhan batin yang kuat. Doa yang dipanjatkan dengan niat tawasul, lalu diikuti kemudahan yang begitu cepat, menjadi penguat dalam hatinya. Ia tidak memaksakan tafsir itu kepada siapapun. Ia hanya menyampaikan kesaksiannya sebagai sahabat yang merasakan sendiri rangkaian peristiwa tersebut. Bagi orang lain, mungkin itu kebetulan. Bagi dirinya, itu cukup menjadi jawaban. Suasana di sekitar mereka tetap khusyuk. Lantunan doa masih terdengar dari kejauhan. Angin sore berembus pelan, menggerakkan dedaunan di halaman pesantren. Dalam ketenangan itu, pernyataan Datuk Bagu terasa seperti penutup dari perjalanan batin yang panjang sejak kemacetan mengunci jalan beberapa jam lalu. Ia tidak merasa lebih tinggi karena keyakinannya justru merasa lebih kecil di hadapan kuasa Allah yang mampu menunjukkan tanda melalui cara apapun. Setelah menyampaikan kalimat itu, ia kembali menundukkan kepala dan berdoa. Rombongan mengikutinya dalam diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, hanya kesunyian yang penuh makna. Dan di tengah senja yang perlahan turun di Tebuireng, keyakinan seorang sahabat telah menemukan bentuknya tegas, tenang, dan lahir dari pengalaman yang ia saksikan sendiri. Petang semakin turun di pesantren Tebuireng. Cahaya matahari yang tersisa memantul lembut di atas pusara yang masih baru. Sementara para pelayat yang tersisa melanjutkan doa dengan suara pelan. Rombongan dari Nusa Tenggara Barat mulai bersiap untuk beristirahat sejenak setelah hari yang panjang. Namun di antara mereka, perbincangan tentang peristiwa di jalan tadi belum benar-benar usai. Dua motor polisi militer yang muncul tepat setelah doa dipanjatkan dan hilang tanpa jejak kini menjadi bahan renungan bersama. Datuk Bagu duduk bersama rombongan dalam lingkaran kecil. Ia tidak lagi menunjukkan kegelisahan seperti sebelumnya. Wajahnya lebih tenang, bahkan terlihat ringan. Beberapa anggota rombongan bertanya dengan hati-hati, mencoba memahami bagaimana ia memaknai kejadian tersebut. Ia menjawab dengan kalimat yang sederhana. Baginya, tanda tidak selalu datang dalam bentuk yang gemuruh. Kadang ia hadir sebagai kemudahan kecil yang datang tepat waktu, cukup untuk meneguhkan hati seseorang. Ia menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah sensasi peristiwa, melainkan hikmah di baliknya. Jika kemudahan itu datang setelah doa dipanjatkan, maka yang harus diperkuat adalah rasa syukur, bukan rasa bangga. Ia tidak ingin kisah ini berubah menjadi cerita yang dibesar-besarkan tanpa makna. Ia lebih memilih memaknainya sebagai pengingat bahwa Allah mampu membuka jalan di saat manusia merasa buntu. Sebagian rombongan masih mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin saja memang ada pengamanan khusus yang tidak mereka ketahui. Mungkin kendaraan mereka dianggap bagian dari rombongan penting. Datuk Bagu tidak menolak kemungkinan itu. Ia bahkan mengangguk ketika mendengar penjelasan tersebut. Namun ia menambahkan bahwa bagi seorang hamba, kemudahan apapun yang datang setelah doa tetaplah anugerah, terlepas dari bagaimana mekanismenya diatur di dunia lahiriah. Pembicaraan itu perlahan berubah menjadi refleksi bersama tentang sosok Abdurrahman Wahid. Mereka mengingat bagaimana Gus Dur sering menekankan pentingnya melihat agama dengan hati yang lapang. Ia tidak pernah meminta orang untuk mengkultuskannya,
bahkan sering merendah dalam banyak kesempatan. Justru, karena sikap itulah, banyak orang merasa dekat dan terinspirasi. Datuk Bagu menyadari bahwa makna kewalian tidak selalu terletak pada peristiwa luar biasa, tetapi pada konsistensi hidup dalam kebaikan. Peristiwa dua motor pengawal kini tidak lagi dipandang sebagai misteri yang menegangkan, melainkan sebagai simbol bahwa doa yang tulus bisa menghadirkan ketenangan dan jalan keluar di tengah kebuntuan. Simbol bahwa dalam setiap perjalanan ada ruang bagi campur tangan Allah yang seringkali tidak disadari. Dan simbol bahwa keyakinan seseorang bisa diteguhkan melalui pengalaman yang sederhana namun tepat waktu. Malam mulai turun sepenuhnya. Lampu-lampu di sekitar pesantren menyala, menerangi halaman yang masih dipenuhi sebagian pelayat. Rombongan bersiap meninggalkan area makam dengan hati yang lebih lapang. Bagi Datuk Bagu, hari itu bukan hanya tentang mengantar sahabat ke peristirahatan terakhir. Ia telah menerima jawaban yang cukup bagi dirinya sendiri. Dan makna sebuah tanda kini ia simpan sebagai pelajaran sunyi yang akan ia bawa pulang Hauke Timur, sebagai bagian dari kesaksiannya atas seorang sahabat yang ia yakini termasuk wali Allah. Malam benar-benar turun di Jombang. Lampu-lampu di sekitar pesantren Tebuireng memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, menerangi pusara yang masih basah dan halaman yang perlahan mulai lengang. Arus pelayat tidak lagi sebesar siang tadi, namun doa tetap terdengar dari beberapa kelompok yang memilih bertahan hingga larut. Di tengah suasana yang lebih tenang itu, Datuk Bagu berdiri sejenak, memandang kompleks makam keluarga, seolah ingin menyimpan gambaran itu dalam ingatannya. Perjalanan panjang dari Nusa Tenggara Barat, kemacetan yang mengunci jalan, doa yang dipanjatkan di dalam mobil, kemunculan dua motor pengawal, hingga hilangnya mereka tanpa jejak semua, kini terasa seperti rangkaian yang utuh. Tidak lagi terpisah-pisah, sebagai peristiwa yang membingungkan. Di dalam hatinya, semuanya telah menemukan tempat. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Keyakinan yang tumbuh hari itu cukup menjadi pegangan bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kisah ini mungkin akan diceritakan kembali oleh rombongan yang menyertainya. Bisa jadi ada yang menafsirkannya sebagai karomah, bisa pula ada yang menganggapnya sebagai kebetulan dalam sistem pengamanan. Datuk Bagu tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Baginya, yang terpenting adalah niat dan pelajaran yang bisa diambil. Ia tidak ingin peristiwa tersebut berubah menjadi cerita sensasional tanpa makna. Ia lebih berharap kisah itu menjadi pengingat bahwa Allah selalu memiliki cara untuk menolong hambanya. Sosok Abdurrahman Wahid kini telah kembali kepada Sang Pencipta. Namun warisan yang ditinggalkan tidak berhenti pada jabatan atau kebijakan yang pernah dibuatnya. Warisan itu hidup dalam nilai-nilai yang ia perjuangkan: toleransi, keberanian moral, kelapangan hati, dan keberpihakan pada yang lemah. Bagi Datuk Bagu, kewalian bukanlah gelar yang perlu diumumkan secara besar-besaran. Ia adalah buah dari konsistensi dalam menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sebelum benar-benar meninggalkan pesantren, Datuk Bagu kembali mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ia memohon agar sahabatnya diterima di sisi Allah dengan sabok beknia. Tempat, ia juga memohon agar dirinya dan rombongan diberi keistiqomahan dalam menjaga amanah sebagai ulama. Dalam doa itu, tidak ada lagi permintaan tanda. Yang ada hanyalah rasa syukur dan penyerahan diri. Rombongan akhirnya berjalan menuju kendaraan dengan langkah lebih ringan. Perjalanan pulang masih panjang, tetapi hati mereka tidak lagi dipenuhi pertanyaan seperti saat berangkat. Sebuah pengalaman telah meneguhkan keyakinan dan memperdalam pemahaman. Mereka tidak hanya menyaksikan pemakaman seorang tokoh besar, tetapi juga merasakan pelajaran tentang doa, tawasul, dan kepekaan hati terhadap tanda-tanda kecil yang Allah hadirkan. Di balik kesunyian malam Tebuireng, warisan keyakinan itu kini berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Tidak tertulis di batu nisan, tidak terukir dalam pidato resmi, tetapi hidup dalam ingatan dan kesaksian seorang sahabat. Dan di sanalah kisah tentang doa di tengah kemacetan itu menemukan penutupnya, bukan sebagai legenda yang berlebihan, melainkan sebagai pelajaran sunyi tentang iman, adab, dan keyakinan yang dijaga dengan rendah hati.